Indonesia juara AFF U22. Apa saja pelajaran menarik yang bisa kita petik selama penampilan Garuda Muda di Kamboja? Simak video opini berikut ini. Hal pertama yang kita bahas adalah tentu saja sosok pelatih Indra Syafri. Keberhasilan ini menjadi gelar keduanya di kelompok usia Asia Tenggara setelah 2013. Dalam berbagai kesempatan wawancara kepada media, Indra menampilkan kesan yang egaliter. Tidak ada pemain yang sudah pasti menghuni tim inti. Setiap pemain memiliki kesempatan yang sama untuk bermain. Bahkan di Kamboja, Indra hanya sekali mempertahankan susunan tim inti, yaitu saat final. Dan dari 23 pemain di dalam skuad, tercatat hanya kiper ketiga M. Riyandi yang tidak mencatat menit bermain sama sekali sepanjang turnamen. Lalu, kalau ditanya kekuatan lawan, jawaban Indra hampir selalu sama. Kekuatan tim Asia Tenggara sudah merata, bilangnya. Sang pelatih tidak pernah mau membocorkan persiapan aspek teknis. Misalnya, set piece Malaysia kuat sehingga Indonesia harus bersiap mengantisipasi umpan silang. Alih-alih demikian, jawaban Indra, kekuatan lawan tak perlulah saya umbar ke media. Mungkin Indra banyak belajar dari pengalaman persiapan Piala Asia U19 2014, sehingga saat ini sikapnya lebih berhati-hati. Aspek kedua adalah soal persiapan tim. Piala AFF U22 ditetapkan PSSI sebagai sarana uji coba menjelang kualifikasi Piala Asia U23 yang akan dilangsungkan di Vietnam bulan depan. Target utama tim adalah lolos ke putaran final Piala Asia U23 yang sekaligus menjadi kualifikasi Olimpiade 2020 di Tokyo. Jadi juara di Kamboja rasanya sebagai sebuah bonus. Pelajaran utama tim adalah bagaimana mempersiapkan diri menghadapi sebuah turnamen dengan jangka waktu istirahat yang pendek di antara hari pertandingan. Kemudian ada pula faktor lapangan dan kondisi cuaca. Tim harus mampu menyesuaikan taktik dengan kondisi tersebut dan terbukti di Kamboja tim mampu menjawabnya dengan gelar juara. Kemudian nilai plusnya adalah Indonesia sudah mengenal kekuatan dari Vietnam dan Thailand yang dikalahkan di babak semifinal dan final. Namun, kita juga harus mencatat bahwa ketika nanti tampil di Vietnam, Indonesia dituntut lekas mencapai peak performance karena hanya memiliki 3 pertandingan saja. Ini berbeda dengan yang dihadapi di Kamboja ketika tim Garuda Muda memiliki 5 pertandingan sebelum mencapai gelar juara. Berlanjut ke aspek ketiga yang bisa jadi merupakan aspek paling penting pada keberhasilan timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF U22, yaitu Marinus Wanewar. Ada perbedaan signifikan dari penampilan si anak baik dibandingkan dengan ketika timnas masih ditangani oleh Luis Mia. Di bawah Indra Syafri, Marinus tidak lagi bermain sebagai nomor 9 klasik yang menunggu bola di depan gawang, melainkan rajin membuka ruang dari lini kedua, atau bahasa kerennya defensive forward. Marinus juga rajin memberikan operan untuk dibagikan ke kedua penyerang sayap tim. Penampilan itu menunjukkan Marinus adalah seorang pemain tim yang efektif, sekaligus mengusung prinsip kolektivitas yang dikedepankan Indra Syafri. Marinus melengkapi penampilan gemilangnya di Kamboja dengan gelar top skor berkat koleksi 3 gol sepanjang turnamen. Marinus membuktikan apa yang menjadi kekurangan tim era Mia, yaitu seorang penyerang yang haus gol. Selain Marinus, ada juga beberapa pemain lain yang perannya patut disorot. Pertama, ada Muhammad Lutfi, spesialis bola mati yang terbukti perannya sangat menentukan dalam keberhasilan Indonesia menjadi juara. Ada juga Asnawi Mangku Alam yang sering melakukan overlap dan bahkan 2 kali mendapat peluang emas. Kemudian ada Osvaldo Hai, pemain yang paling sering mendapat peluang di kotak penalti lawan dan akhirnya menjadi pahlawan kemenangan Indonesia di laga final. Ada pula Sani Rizky Fauzi yang belakangan mendapat kepercayaan dari Indra Syafri sebagai pemain inti. Dan terakhir ada Gian Zola, pemain yang sangat diandalkan untuk mendistribusikan bola dari tengah ke lini depan. Di antara semua pemain yang sudah kami sebutkan, kira-kira mana nih yang menjadi pemain terbaik turnamen pilihan kamu? Bagaimana menurut kamu sejauh ini? Setuju atau tidak? Tinggalkan komentar pada kolom yang sudah tersedia dan jangan lupa subscribe ke channel Gol Indonesia ya.
Oke, sampai di situ dulu opini dari saya tentang penampilan timnas Indonesia di Piala AFF U22. Nantikan berbagai video menarik lainnya di channel Gol Indonesia dan saya Agung Harsha pamit undur diri.